Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pembacaan kitab Min Aqaidi Syiah, membongkar kesesatan Syiah. Qala al-muallif rahimahullah, ma aujuhul khilaf baina syi'atir rafidhah wa bain ahli sunnah. Apa sisi perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah? Atau apa sisi perbedaan antara Syiah Rafidhah dan Ahlus Sunnah? Qala Nizamuddin Muhammad Al-Azami fi muqaddimati kitab Syiah wal Mut'ah, innal khilafa bainana wa bainahum la yatarakkazu fi khilafi fiqhin far'in kamasalatil mut'ati fahasab, kalla innal khilafa fil asli khilafun fil usul, na'am khilafun fil aqidah yatarakkazu fil nuqati taliyah. Nizamuddin Muhammad Al-Azami mengatakan dalam muqaddimah kitab Syiah dan Mut'ah, sesungguhnya perbedaan antara kami dengan mereka tidak hanya berpusat pada perbedaan masalah fikih yang sifatnya furu' seperti masalah nikah mut'ah saja. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya perbedaan antara kami dengan mereka itu adalah perbedaan dalam masalah yang sangat mendasar, dalam masalah usul yang mendasar, yaitu dalam masalah akidah. Yang pertama, ar-rafidatu yaqulun innal Qur'ana muharrafun wa naqis. Yang pertama, orang Rafidah atau orang Syiah mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu mengalami perubahan dan pengurangan. Wa nahnu naqul innal Qur'ana kalamullahi tamun ghairu naqis. Lam walan ya'tarihi tabdil wan naqs wat taghyir ila an yarisallahu al-arda man 'alaiha, kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan kami, maksudnya Ahlus Sunnah, mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang sempurna, tidak pernah mengalami pengurangan, tidak pernah dan tidak akan ada penggantian, pengurangan dan perubahan sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Jadi perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah itu bukan masalah yang furu', tapi masalah usul yang sangat mendasar dalam Islam, terutama dalam masalah akidah. Yang pertama, orang Rafidah kaum muslimin mengatakan atau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang kita baca itu tidak sempurna, mengalami perubahan dan ada yang kurang, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini atau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sempurna, tidak ada yang mengalami perubahan, semuanya sudah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr nama lain dari Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi orang Syiah itu keyakinannya sama dengan membantah ayat ini. Perbedaan yang kedua, ar-rafidhatu yaqulun inna sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istisna'il ba'd irtaddu ba'da wafati Rasulillah wa naqasu ala aqabihim wa khanul amanata wad diyanah, la siyamal khulafa'u tsalatsa as-siddiq wal faruq wa dzun-nurain, walidza fahum indahum min asyaddin nasi kufran wa dhalalan wa ghiwayah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah telah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecuali hanya sedikit saja yang tidak murtad.
mereka para sahabat-sahabat itu telah murtad dan mengkhianati amanah dan agama, terutama Khulafaur Rasyidin yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Masya Allah. Oleh karena itu, 3 Khulafaur Rasyidin tadi dicap oleh mereka atau diyakini oleh mereka sebagai manusia yang paling kafir dan paling sesat. Wa nahnu naqul inna sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum khairul bashari ba'dal anbiya salawatullahi alaihim ajma'in wa annahum udulun jami'an la yata'ammaduna al-kadhiba 'ala nabiyihim thiqatun fi naqlihim. Sedangkan kami mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi salawatullahi alaihim ajma'in, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang adil semuanya, tidak pernah menyengaja membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW, dan mereka terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari beliau. Jadi orang Syiah atau orang Rafidhah meyakini atau mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW itu murtad semuanya kecuali hanya sedikit setelah Rasulullah SAW wafat. Dan menurut mereka yang paling kafir dan yang paling sesat adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini atau mengatakan bahwasanya semua sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul, terutama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, manusia yang terbaik setelah para nabi. Mereka semuanya orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang-orang yang terpercaya dalam menukil hadis, meriwayatkan hadis. Yang ketiga, ar-Rafidhah yaqulun innal a'immatu Rafidah al-Ithnai Asyara ma'sumun ya'lamuna al-ghaiba wa ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikah wal anbiya war rusul wa annahum ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu la yakhfa 'alaihim syai' wa annahum ya'rifuna jami'a lughatil alam wa annal arda kulluha lahum. Orang Syiah mengatakan bahwasanya imam-imam mereka, imam Syiah yang ke-12 itu dijaga dari kesalahan. Mereka mengetahui ilmu gaib, mereka mengetahui semua ilmu yang datang kepada para malaikat, para nabi dan rasul, dan bahwasanya mereka mengetahui apa saja yang telah berlalu dan apa saja yang akan datang. Tidak tersembunyi bagi mereka sedikit pun, dan bahwasanya mereka mengetahui semua bahasa yang ada di bumi ini, dan bumi diciptakan untuk mereka. Wa nahnu naqul innahum basyarun kasairil basyar la farqa bainahum wa minhum fuqaha wa ulama wa khulafa wa la nansibu ilaihim ma lam yad'uhu li anfusihim bal nahu anhu wa tabarra'u minhum. Sedangkan kami mengatakan, maksudnya Ahlus Sunnah mengatakan, meyakini bahwasanya mereka juga manusia biasa seperti manusia yang lain, tidak ada bedanya. Yang tidak maksum, yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang faqih, ada yang ulama, ada yang khalifah, pemimpin. Jadi itu kaum muslimin, orang Syiah meyakini imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib, mengetahui semua bahasa, mengetahui apa saja ilmu yang datang kepada para malaikat dan para nabi dan rasul. Mereka mengetahui apa saja yang telah terjadi dan yang akan datang. Wal'iyadzubillah. Demikian kaum muslimin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.